Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 AP3. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang masih tentang kebijakan pengelolaan keuangan part kedua. Jadi tolong disimak baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan untuk pembahasan kali ini. Jadi untuk yang kemarin yang part pertama tentang kebijakan pengelolaan keuangan, kita sudah banyak membahas tentang apa itu pengelolaan keuangan, tujuan diadakannya pengelolaan keuangan itu apa, kemudian ada tentang pengendalian internal, ya, macam-macam pengendalian internal itu seperti apa, ya. Jadi hari ini Ibu akan lebih mendalami bagaimana tentang kebijakan pengelolaan keuangan di perusahaan, ya. Jadi ini belum masuk ke pemerintahan, kita masih di dalam perusahaan. Tolong disimak baik-baik. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan itu merupakan hal yang penting baik bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Jadi mengingat pentingnya pengelolaan keuangan itu, maka dibuat satu kebijakan, ya, kebijakan untuk mengelola keuangan tersebut. Nah, jadi baik di dalam perusahaan maupun pemerintahan itu ada kebijakan-kebijakan tersendiri yang mengatur bagaimana pengelolaan keuangan tersebut, ya. Jadi seperti kita tahu bahwa tujuannya tidak lain adalah supaya mencapai target perencanaan dengan lebih efisien, kemudian membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun instansi, kemudian membuat lingkungan kerja yang sehat, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan, meminimalisasi adanya bentuk-bentuk penyimpangan dan sebagainya. Itu adalah tujuan-tujuan dibentuknya suatu kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, di sini ada tabel, ya, tabel perbedaan, ya, perbedaan bentuk pengelolaan keuangan di perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa aspek yang membedakan antara pengelolaan keuangan di perusahaan besar dengan di perusahaan kecil, ya. Di sini ada 5 perbedaan, yaitu ada di perencanaan. Kalau perusahaan besar itu adanya perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, ya. Kalau untuk perusahaan kecil hanya di jangka pendek saja. Artinya kalau jangka pendek itu hanya 1 tahun. Kalau untuk yang jangka panjang berarti dia perencanaannya sampai ke masa depan atau jangka panjang, ya. Kemudian penganggarannya untuk perusahaan besar itu ada anggaran operasi, modal, kas, master budgetnya sudah jelas dan terstruktur dengan baik, dan anggaran dananya juga dalam jumlah yang besar. Kalau yang perusahaan kecil itu sebaliknya, ya. Jadi untuk budgetnya itu belum terlalu jelas dan belum terstruktur dengan baik. Anggaran dananya pun masih relatif kecil. Untuk pendanaannya, investasi berupa saham penanaman modal untuk perusahaan besar. Kalau yang kecilnya peminjaman modal relatif kecil, jarang ada investasi dan penanaman modal. Jadi kalau untuk perusahaan besar tentu saja banyak yang investasi berupa saham atau peminjaman modal. Kalau untuk yang perusahaan kecil itu relatif kecil, ya, jarang ada yang berinvestasi. Kontrol dananya ini untuk perusahaan besar itu sepenuhnya itu adalah yang mengaturnya manajer keuangan. Kalau perusahaan kecil itu karena untuk organisasinya, ya, hanya pemilik perusahaan dan karyawan, jadi semua kontrolnya itu adalah pemilik perusahaan, ya. Kemudian untuk perusahaan besar di auditnya ada internal dan eksternal. Kalau perusahaan kecil itu pemeriksaannya hanya di lingkungan internal dari pemilik saja. Dan pengelolaan pajaknya, perusahaan besar itu ada anggaran pajak dalam skala besar oleh manajer keuangan, dan perusahaan kecil itu ada anggaran pajak dalam skala kecil oleh pemilik sendiri. Jadi kalau perusahaan besar yang mengaturnya adalah manajer keuangan, kalau perusahaan kecil itu pemilik perusahaannya karena dalam skala kecil. Oke, lalu sebuah perusahaan itu memiliki kebijakan pengelolaan keuangan yang baik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi yang pertama, kebijakan tersebut tidak merugikan perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan tersebut harus transparan dan benar-benar untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam satu instansi atau perusahaan.
Kemudian kebijakan keuangan tersebut dibuat oleh semua pihak yang terkait dalam suatu instansi atau perusahaan. Jadi tidak hanya beberapa pihak saja, tapi sudah disetujui oleh semua pihak ya. Dan yang terakhir adalah kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat diterima oleh semua pihak. Jadi jangan sampai nanti ada beberapa pihak yang tidak ikut serta atau tidak ikut dalam suatu kebijakan pengelolaan keuangan tersebut. Jadi ini semuanya untuk kepentingan bersama agar perusahaan tersebut lebih maju ya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oke, yang terakhir adalah apa manfaat yang diperoleh dengan pembuatan suatu kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi yang pertama adalah menggambarkan kebijakan dalam satu periode anggaran. Jadi manfaatnya yang pertama menggambarkan satu kebijakan dalam satu periode anggaran. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak ketiga. Kemudian bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain, ya misalnya mengajukan pinjaman atau mencari investor. Kemudian memberikan kewenangan pada instansi atau perusahaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan sebagai panduan bagi instansi atau perusahaan dalam menentukan strategi kegiatan operasional. Jadi ini banyak sekali manfaatnya untuk pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan itu ya. Nah, ini adalah tugas pertemuan ke-7 ya. Jadi untuk kebijakan pengelolaan keuangan sudah berakhir di sini. Jadi nanti kita masuk ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya juga. Jadi untuk tugas hari ini, silakan kalian jawab pertanyaan. Ada 5 soal. Seperti biasa ya, kalian tulis di buku tugas kalian. Tolong dikerjakan sebaik mungkin, serapih mungkin ya. Nanti dikumpulkan lewat Classroom atau WhatsApp. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya belajar dan mencoba untuk mempelajari ya bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan di mata pelajaran keuangan ya. Jadi nanti pada saat tatap muka Ibu harapkan kalian bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Apa yang kalian tidak tahu silakan ditanyakan karena itu adalah kesempatan kalian sama ini karena kan sudah lama daring. Jadi pada saat tatap muka silakan ditanyakan materi yang belum kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.